novel original tapi cuma 10.000 rupiah. Ah, itu KW mungkin kak? Nggak mungkin banget, novel 10.000 tapi original. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Kak, bikin dong Shopee Haul novel murah tapi yang original ya, jangan yang KW-KW. Oke guys, sesuai request kalian, aku jadi di sini bakal turutin permintaan kalian, yaitu haul novel murah original. Oke. Jadi di sini aku udah pegang 3 novel yang baru aja aku beli di Shopee, dan asal kalian tahu aja, ini harganya cuma 10.000 rupiah. 10.000 rupiah kak? Masa ada sih kak novel original tapi cuma 10.000 rupiah? Ah, itu KW mungkin kak? Nggak mungkin banget, novel 10.000 tapi original. Nah, jadi gini ya guys, novel ini benar-benar 10.000 rupiah aja. Dan novel ini benar-benar 100% original. Hah? Original? Kok cuma 10.000 aja kak? Kalaupun diskon, aku gak pernah tuh dapet sampai 10.000 rupiah. Gini ya guys, biar aku jelasin, novel ini ya memang 100% original. Dan benar, novel ini cuma 10.000 rupiah aja. Kenapa murah? Karena novel ini adalah novel second atau novel bekas. Bekas? Kok kakak belinya yang bekas sih? Kenapa kakak nggak beli yang baru aja? Kenapa nggak yang KW aja kak? Karena kan harganya nggak jauh beda. Apalagi itu barang baru. Kenapa sih kak harus yang bekas? Jadi gini ya guys, kalau menurut aku pribadi, aku lebih milih beli novel original walaupun bekas daripada aku harus beli novel baru tapi itu KW. Karena kasihan juga kan ya, penulisnya udah capek-capek mikir kesana kesini buat nerbitin novelnya. Pasti kan usahanya banyak banget. Terus ada oknum yang membajak novelnya dan membuat novel KW-nya. Dan kita beli gitu aja menikmati hasil karya jerit payahnya. Ya, semua novel KW. Kalau menurut aku, yang penting itu isinya, bukan dilihat dari bekas atau barunya. Walaupun novel ini second atau bekas, tapi novel ini masih bagus banget loh guys. Dan itu cocok banget buat kalian anak-anak pelajar yang suka banget baca novel-novel, atau kalian yang anak kos, anak rantau, atau bahkan semua orang kayaknya cocok banget kalau di saat kayak gini di rumah aja kan ya, buat yang kerja penghasilan gak dapet, buat yang sekolah gak dikasih uang jajan. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian semua gimana sih keadaan novel ini satu persatunya, apakah masih bagus ataukah ada yang cacat atau ada yang kertasnya robek atau ada yang kotor atau gimana. Aku juga bukan hanya mau ngeliatin ke kalian kondisi buku yang aku beli dengan seharga 10.000 ini, novel second ini, tapi aku juga bakal bacain sinopsisnya dari ketiga buku ini. Tonton terus videonya sampai akhir karena aku juga bakal ada info seputar giveaway. Ayo, siapa yang mau giveaway? Komen-komen di bawah dan jangan di skip ya, nanti aku bakal ada info seputar giveaway. Langsung aja kita bahas ketiga novel yang aku beli ini dengan seharga 10.000 rupiah. Jadi semuanya buku yang aku beli ini cetakan dari Gramedia. Yang pertama aku bakal bahas Penggemar Berat Alin, karyanya Karisti. Jadi ini dia covernya. Kalian bisa lihat sendiri kalau covernya, kalau warna dari covernya itu cerah banget. Kalian bisa bedain sendiri kalau novel KW sama novel original itu. Di covernya aja udah kelihatan kalau yang novel original itu warnanya lebih mencolok, sedangkan di novel yang KW itu warnanya agak sedikit memudar. Kadang sih perbedaannya cuma tipis-tipis gitu, jadi kadang kita nggak bisa bedain mana yang asli mana yang KW. Di sini nggak ada cacat sama sekali ya di bagian covernya, cuma ini ada tulisan aku tutup. Dan di sininya kalian bisa lihat di sini pakai kayak buat di sininya ya hektar di pinggir-pinggirnya, ini nggak tahu buat apa tujuannya. Mungkin karena yang punya novel ini sebelumnya mungkin mau biar novelnya nggak gampang lepas mungkin ya. Dan ini tampilannya kalian bisa lihat sendiri, tulisannya sangat jelas banget ya, nggak ada pudar sama sekali. Nah, kalian bisa bedain aja kalau misalnya novel KW itu biasanya di tulisan depan kayak gini kan, biasanya kalau baru buka buku gitu suka ada tulisan depan. Biasanya warnanya itu gak sehitam ini tapi sedikit abu-abu dan kayak ada garis-garis gitu di setiap cetakan tulisannya gitu. Tapi kalau ini enggak, benar-benar mulus. Dan novelnya ini dibalut pakai plastik dan dikasihin selotip gitu.
Kayaknya si pemilik sebelumnya pengen kalau novel ini itu nggak gampang sobek, nggak gampang kebasahan, jadi nggak gampang rusak kayak gitu. Mungkin pemiliknya yang sebelumnya itu kalau Sundanya mah apik gitu ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini tulisannya bener-bener jelas banget. Kalian bisa lihat kan? Kalau novel KW itu kebanyakan tulisannya itu pudar, gak jelas, dan ada beberapa novel KW yang tulisannya nggak bisa kebaca sama sekali. Nih, tapi kalau ini lihat jelas banget. Bahkan di halaman-halaman berikutnya juga nggak ada yang pudar sama sekali, semuanya jelas banget cetakannya. Kalau ada gambar kayak gini, kalau novel original itu gambarnya itu tajam dan halus. Kalian bisa lihat ini si jasnya itu halus banget warnanya, hitam banget, mencolok dan halus banget walaupun perpaduan warnanya hitam putih. Nah, kalau misalnya novel KW, kalau misalnya ada gambar yang kayak gini, si gambarnya itu pasti warna hitamnya itu agak abu-abu dan ada garis-garisnya gitu kayak yang tadi aku jelasin. Gambarnya itu nggak akan semulus ini kalau yang KW. Ini cover belakangnya. Kalian bisa lihat sendiri, kadang kalau novel KW itu tulisan sinopsis di belakangnya juga suka nggak jelas kelihatnya gitu. Kalau ini tuh jelas banget. Dan di bawah juga ada barcode-nya. Barcode. Penggemar berat Alin. Alin punya penggemar misterius. Diam-diam ada yang menghujaninya dengan berbagai hadiah, mulai dari bunga mawar hingga boneka beruang yang besar sekali. Terakhir, cowok itu malah nekat menggelar spanduk di depan sekolah bertuliskan Alin be my girl. Bukannya senang, Alin malah terganggu oleh semua itu karena dia jadi diledek habis-habisan oleh teman-temannya satu sekolah. Lagi pula, Alin sepertinya masih belum bisa membuka hatinya untuk orang lain. Rupanya dia masih menyimpan luka yang digoreskan oleh Thomas, cinta pertamanya. Tapi Vinka, Kanya, dan Naira selalu ada di samping Alin, mendukungnya untuk memulai lembaran baru. Sayangnya, walaupun pendiam, Alin cukup keras kepala. Jadi, siapa cowok yang diam-diam menyukai Alin? Dan apakah perhatian tersebut akhirnya mampu mencuri perhatian Alin? Kalau kalian penasaran, nanti aku bakal baca buku ini dan aku bakal bikin video reviewnya. Komen aja di bawah. Buku kedua yang akan aku bahas yaitu Musuh Bebuyutan Kanya. Jadi novel ini juga sama karyanya Karisti, sama kayak Penggemar Berat Alin yang tadi. Jadi ini cover yang Musuh Bebuyutan Kanya. Tuh, kalian bisa lihatin juga sama kayak tadi tulisannya. Aku akan banyak jelasin karena tadi aku udah cukup banyak jelasin. Dan di sini juga masih pakai plastik juga dan pakai selotip. Tapi sayangnya ini udah kurang rapi si plastiknya. Tapi nggak apa-apa karena kalian bisa lihat sendiri jelas banget. Gak ada sama sekali yang pudar warna tintanya atau yang gak jelas tulisannya. Di situ ada gambar kecil tapi masih jelas. Ini yang penggemar Musuh Bebuyutan Kanya. Semester ini benar-benar mimpi buruk bagi Kanya. Naira sudah tidak sekamar lagi dengannya. Dan setelah beberapa hari kesepian di kamar, Kanya akhirnya mendapatkan teman baru, Bianca. Sayangnya, kedatangan Bianca malah membuat hidup Kanya berantakan. Sejak SMP, Kanya tidak pernah akur dengan Bianca. Sikap Bianca yang sok suka menjahilinya selalu membuat Kanya naik pitam. Setelah bertahun-tahun tak berjumpa, Bianca kembali lagi. Dan Kanya takut akan melewati hari-hari yang sama buruknya seperti saat ia SMP dulu. Dan memang, Kanya harus menghadapi beberapa keisengan Bianca. Tapi kali ini Kanya tidak akan tinggal diam. Dia bertekad menghadapi Bianca, melawannya. Namun perlawanan-perlawanannya membuat mereka berdua berhadapan dengan guru BK. Puncaknya, keduanya malah diskors dari tim basket karena berkelahi saat latihan. Siapa Bianca sebenarnya? Kenapa dia selalu mengganggu Kanya sejak SMP? Kalau penasaran, komen di bawah, nanti aku bakal reviewin novel ini. Next. Yang ketiga atau yang terakhir, aku beli buku Rahasia. Judulnya Rahasia dari Kak Valeria Ferawati. Ini covernya kalian bisa lihat sendiri. Novel yang aku beli itu ada ininya, ada bekas stikannya. Tapi sayang banget di sini di covernya itu sedikit kotor. Kalau kalian bisa lihat nih ya di bawahnya itu
tuh sedikit kotor. Bisa lihat kan nih covernya sedikit kotor, beda sama yang 2 tadi sebelumnya. Kalau yang itu benar-benar mulus, benar-benar bersih. Tapi kalau yang ini ada sedikit kotornya, tapi nggak apa-apa. Dan kalian juga bisa lihat sendiri, sama ininya juga pakai plastik dan selotip, tapi ini lebih rapi ngesolotipinnya. Cuma di sini udah kelihatan agak kotor. Kalian bisa lihat rahasia. Tuh ada yang gininya juga kayak bekas tip X gitu. Ya sama sebelum-sebelumnya, tulisannya jelas banget, gak ada yang pudar sama sekali, menunjukkan bahwa ini adalah novel original 100%. Ini yang belakangnya. Kalau kotor dikit-dikit sih dalamnya ada, cuma masih bisa kebaca. Jadi menurut aku yang terpenting adalah novelnya bisa dibaca, dan apa yang ada di dalam novelnya bisa tersampaikan dengan jelas kepada kita selaku pembaca. Rahasia. Ciki pindah ke Jakarta dengan harapan akan memiliki masa SMA yang tenang dan jauh dari masalah. Namun, ia sama sekali tidak mengira bahwa perkenalannya dengan Dio, cowok paling beken di SMA-nya yang baru itu, malah mengacaukan semua harapannya. Tanpa sengaja, Ciki mengetahui rahasia besar yang disembunyikan Dio. Cowok itu maniak warna pink. Rahasia itu pula yang membuat Ciki terikat janji aneh dengan Dio. Ciki masuk ke kehidupan Dio lebih dalam, tanpa menyadari bahwa dia akan semakin terperangkap dalam pesona cowok itu. Ciki jatuh cinta, begitu pula Dio. Tetapi Ciki tidak bisa menerima Dio, karena ia juga punya rahasia besar yang tidak diketahui Dio. Rahasia yang membuatnya terpaksa menjauhi Dio, meskipun hatinya terasa sangat sakit. Oke, kalau kalian penasaran apa rahasia yang disembunyiin sama Ciki, komen aja di bawah, nanti aku baca dan aku bakal review buat kalian semuanya. Jadi itu dia haul novel aku kali ini. Jadi sebenarnya itu nggak cuma haul, tapi kayak ada aku nge-review juga. Dan aku juga sedikit jelasin sinopsisnya ke kalian semua, biar kalian semua jadi ikut ngerasain beli bukunya dari jauh. Cukup nonton video aku, kalian bisa ngerasain rasanya gimana beli novel murah kayak gini. Jadi kalian seenggaknya bisa tahu sinopsisnya gitu kan ya. Jadi intinya novel ini benar-benar original dan harganya Rp10.000 aja. Walaupun ini second atau bekas, tapi kalian bisa lihat sendiri tadi, ini tuh benar-benar masih bagus dan gak ada cacat. Cuma yang tadi yang rahasia ini novelnya sedikit kotor, tapi itu gak masalah. Oke, untuk info giveaway-nya, jadi seperti yang udah aku share di story Instagram aku. Buat kalian udah follow Instagram aku, pasti kalian tahu apa sih yang aku share di story aku itu. Jadi di situ aku minta kalian vote setuju atau enggak kalau pas aku 500 subscriber bikin giveaway, dan hasilnya kalian setuju aku bikin giveaway di 500 subscriber aku nanti. Jadi komen di bawah kalian setuju nggak aku adain giveaway, dan menurut kalian mending giveaway apa sih? Pulsa kah, jam tangan kah, tote bag, atau apa? Kalian komen aja di bawah. Oke, itu dia video aku hari ini. Semoga kalian suka sama haul novel aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya biar aku lebih semangat lagi bikin video buat kaliannya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.